Ya, belajar ilmu agama ini penting. Jangan sampai kita lebih semangat menuntut ilmu dunia. Banyak di antara kita kalau nuntut ilmu dunia semangat sekali. Tapi kalau nuntut ilmu agama lembek. Padahal Allah mencela orang yang lebih paham dunia dibandingkan akhiratnya, agamanya. Sebagaimana sudah pernah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Ya Allah berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya berilmu tentang lahiriah kehidupan dunia saja. Wa hum 'anil akhirati ghafilun. Sementara mereka terhadap kehidupan akhirannya lalai. Ya. Jadi ini martabat yang pertama nih, Bu. Jihad melawan diri sendiri itu yang pertama apa? Menjihadi diri untuk menuntut ilmu agama, ilmu Allah, mempelajari Al-Quran dan hadis. Ya. As-saniyah, martabat yang kedua kata Ibnu Qayyim, an yujahidaha 'alal amali bih ba'da ilmi. Itu menjihadi diri kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Udah nuntut ilmu. Ya. Tapi kemudian kita nggak amalkan, waduh, ini ilmu malah menjerumuskan kita ke dalam api neraka, Bu. Apa sih tujuannya kita menuntut ilmu? Apakah kita tujuan menuntut ilmu hanya untuk menimbulkan kesombongan pada diri kita, ujub? Iya. Tidak, bukan itu. Apa tujuannya kita menuntut ilmu? Apakah menuntut ilmu tujuannya hanya sebatas mengumpulkan riwayat, banyak hafal Al-Quran, hadis dan yang lainnya? Bukan sebatas itu. Apakah tujuannya menuntut ilmu supaya orang melihat bahwa kita punya kehebatan dalam ilmu? Tidak. Tujuan menuntut ilmu itu, Ibu, untuk kita amalkan. Iya. Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, laisal ilmu bikathrati riwayah. Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, bukan. Walakinnal ilma al-khasyah. Tapi hakikatnya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Ilmu yang tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah percuma. Itu menunjukkan ilmunya tidak bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menimbulkan rasa takut kita kepada Allah, menjadikan kita semakin tunduk kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Adapun ilmu yang menyebabkan kita lalai dari Allah, itu ilmu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, Ibu sekalian. Nah ini, Ibu, ya. Di martabat yang kedua, berjihad melawan diri sendiri apa? Itu berjihad melawan diri untuk mengamalkan ilmu. Martabat yang ketiga kata Ibnu Qayyim, an yujahidaha 'ala ad-da'wati ilaihi wa ta'limihi wa man la ya'lamu. Itu menjihadi diri sendiri untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu dan mengajarkan orang yang tidak paham tentang ilmu. Ya. Karena untuk menyampaikan ilmu kan butuh ilmu. Dan ketika menyampaikan ilmu atau yang disebut dengan berdakwah, pasti kita akan mendapatkan rintangan, mungkin juga dicemooh orang dan yang lainnya. Ya. Atau bahkan mungkin ketika kita berdakwah mendapat pujian, sehingga orang banyak senang sama kita, itu juga ujian. Ya. Maka hati-hati, jangan sampai tujuan dakwah kita karena Allah ini tergoda hanya karena banyaknya pujian yang memuji kita nih. Ya. Banyaknya orang yang hadir di majelis kita, lalu kita merasa diri kita besar, Masya Allah. Wah, ini juga bahaya. Iya. Itu semua ujian dalam dakwah. Ujian dalam dakwah bukan sebatas dimusuhi orang, Bu. Iya. Justru yang lebih berat ujian dalam dakwah itu ketika banyaknya orang memuji kita.
Banyaknya orang-orang yang suka sama kita, ngefans sama kita. Waduh, itu ujian lebih berat dibandingkan ketika kita dimusuhi orang. Betul. Karena pujian itu ya sangat menipu hati, Bu. Pujian itu menyebabkan hati kita terkadang, waduh, Masya Allah, merasa diri kita besar gitu, Bu ya. Akibatnya menganggap remeh orang lain. Ini mengerikan sekali, ibu-ibu sekalian. Ar-rabi'ah, martabat yang keempat, an yujahidah ala sabri ala masyaqid da'wati ilallah wa adal khalqi. Sabar menghadapi beratnya dakwah. Ketika kita berdakwah kepada Allah, berat memang. Maka kita berusaha untuk sabar di medan dakwah itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, bersumpah bahwa manusia semuanya rugi, semuanya, kecuali yang memiliki 4 sifat. Ya. Yang sudah kita sebutkan tadi.